Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harabdu. Latar belakang saya sebagai seorang komedian yang berangkat dari dunia kampus bersama teman-teman Cagur, nama grup lawak saya dulu, bersama Narji dan Denny, teman-teman satu alma mater. Dan saya tertarik terjun ke dunia politik. Memang ini adalah passion saya, karena selama di kampus saya aktif mengikuti berbagai organisasi dan juga menduduki berbagai ketua di berbagai bidang di organisasi yang saya ikuti di kampus, selama di kampus. Dan juga aktif juga saya membuat organisasi di luar kampus, ya organisasi yang sifatnya non-profit ya, organisasi yang komunitas dan juga lebih kepada fun profesional seperti Celebrities Football Club, kemudian komando, komedian, musisi dan atlet Indonesia untuk komunitas sepak bola. Jadi komedian, musisi, atlet Indonesia yang suka sepak bola bisa bergabung bersama kita. Nah, di SFC saya sempat bergabung di tahun 2004, 2005. Kemudian saya mendirikan komando di tahun 2017 mungkin sebagai sekjen. Kemudian saya di PASKI juga, Persatuan Artis Seniman Komedi Indonesia, Persatuan Seniman Komedi Indonesia, sebagai wakil ketua untuk DKI Jakarta. Ketuanya Denny Cagur, saya wakilnya. Di komando ketuanya Taufik Hidayat, saya sekjennya, wakilnya Bang Komeng. Ini organisasi-organisasi non-profit, organisasi komunitas yang saya bentuk. Kemudian ya organisasi yang skala kecil, saya pernah menjadi ketua Karang Taruna RW gitu kan. Dan sekarang juga saya baru terjun pertama kali ke dunia politik dan baru pertama kali masuk ke partai politik. Dan ini adalah di tahun yang sama, ini adalah partai politik saya yang ketiga. Jadi ada 3 tawaran, ada 3 kartu anggota yang saya punya, tapi saya lebih memilih memutuskan untuk terjun menjadi caleg dari Partai Gerindra untuk DPR RI, Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan juga luar negeri. Alasannya ya karena saya memang passion dalam berorganisasi dan ingin sekali melakukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, bersama-sama untuk melakukan yang terbaik bersama orang banyak untuk mencapai sebuah tujuan yang sama-sama kita inginkan. Itu yang saya jadikan alasan kenapa saya terjun ke dunia politik. Diaspora Indonesia itu dibagi menjadi 4 ya. Ada warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang masih memiliki paspor yang sah, warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga negara asing dan tidak memiliki paspor, kemudian warga negara Indonesia keturunan, dan juga warga negara asing yang memiliki kecintaan terhadap Indonesia. Itu dianggap menjadi diaspora Indonesia oleh Faradila di tahun 2017. Nah itu yang saya tahu tentang diaspora Indonesia. Sebenarnya diaspora Indonesia ini adalah menjadi gerbang ya, menjadi media, menjadi fasilitas untuk Indonesia membangun hubungan lebih dekat lagi dengan negara-negara di mana teman-teman diaspora tinggal di negaranya, dan ini bisa kita manfaatkan menjadi ujung tombak atau frontliner dalam memperkenalkan budaya, memperkenalkan kekayaan bangsa kita, kemudian bisa menjadi jembatan untuk membangun hubungan yang lebih erat lagi, karena mereka lebih langsung terjun kepada masyarakatnya di mana teman-teman WNI kita yang tinggal di luar negeri itu dekat dengan budaya negara mereka tinggal, dekat dengan masyarakat di mana negara mereka tinggal. Jadi artinya bisa terjadi yang namanya asimilasi ya, atau bisa dibilang ya saling memperkenalkanlah budaya. Nanti begitu banyak akhirnya orang yang warga negara asing yang memiliki kecintaan terhadap Indonesia, akhirnya dia bisa disebut menjadi diaspora Indonesia. Inilah yang saya harapkan kepada diaspora Indonesia, ini bisa benar-benar menjadi jembatan untuk membangun hubungan yang lebih erat lagi, lebih harmonis lagi, lebih
dekat lagi dengan negara di mana diaspora Indonesia itu tinggal. Ini yang selama ini kita dengar ya sama-sama ya, bahwa di diaspora Indonesia kan selain, kalau nggak salah ini ada 8 juta jiwa. 8 juta jiwa ini 6 jutanya itu adalah tadi yang masih memiliki paspor yang sah ya. Dan mereka diantaranya ada yang pekerja migran, ada juga yang pekerja non profesi kayak bukan pekerja migran seperti mereka guru, kemudian profesional, dan juga mahasiswa, dan siswa itu dibagi. Nah, rata-rata kalau untuk pekerja migran itu adalah yang menjadi keluhannya bagaimana mereka mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun secara kewarganegaraan. Ya sering kali bahkan, mohon maaf ya, para pekerja migran tidak usah di luar negeri. Kadang-kadang sudah mau masuk ke negeri kita sendiri aja masih mendapatkan perlindungan yang seharusnya dia dapatkan gitu loh. Sampai ke negara kita, mohon maaf, harus dikenai bla bla bla, bahkan harus dikerjai oleh oknum-oknum ya, begitu landing ya, di situ banyak sekali oknum yang memanfaatkan para pekerja migran Indonesia yang harus pulang ke tanah air. Jadi bisa kita lihat ya bagaimana perlindungannya di negara sendiri aja tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya, apalagi di luar negeri di mana negara yang mereka tinggal itu. Jadi ini yang harus lebih diperhatikan lagi. Ini yang legal, ini yang resmi. Bagaimana yang tidak resmi? Ini bisa berpotensi menjadi korban yang namanya human trafficking juga, perdagangan manusia, bahkan juga penjualan organ manusia. Ini bisa menjadi berpotensi menjadi korban seperti itu karena tidak ada data yang resmi, dan bagaimana negara kita bisa melindungi karena datanya tidak ada. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian khusus bagi negara kita. Siapapun dia, resmi tidak pun resmi, dia adalah warga negara Indonesia, punya hak yang sama, artinya punya hak yang memang harus mendapatkan perlindungan dari negara kita gitu. Itu satu. Ya, kemudian yang kedua, untuk pelajar mahasiswa yang sudah selesai lulus ya kan, kemudian dia adalah kesulitan untuk yang namanya mendapatkan lowongan pekerjaan. Nah, ini yang mungkin juga harus dijadikan perhatian yang serius oleh pemerintah kita, bahwa banyak sekali diaspora Indonesia yang terutama yang sudah selesai sekolahnya di sana mungkin kesulitan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Nah, itu yang keluhan-keluhan yang sering kita dengar untuk diaspora Indonesia. Kalau saya terpilih, ya insya Allah ya, mudah-mudahan, amin, kalau emang qadarullah saya terpilih, saya akan melakukan sesuatu dengan fasilitas yang saya punya sebagai anggota dewan. Artinya kita bisa bermitra dengan lembaga-lembaga yang memang kapasitasnya, memang job desk-nya untuk membantu diaspora Indonesia. Artinya kita bisa bermitra dengan baik, kita bisa lebih memfokuskan bagaimana kesejahteraan, bagaimana kondisi diaspora Indonesia, supaya benar-benar merasa bahwa kami adalah warga Indonesia yang punya hak untuk mendapatkan yang namanya perlindungan hukum, kesetaraan secara hukum, kesetaraan secara mendapatkan hak yang di dalam negeri sama di luar negeri itu memiliki kesamaan. Artinya tidak ada yang terlupakan gitu loh. Jadi karena dia di luar negeri dianggap sudahlah, kita fokus di dalam negeri saja. Tidak. Karena memang dalam agama pun juga mengajarkan bertebaranlah kamu di muka bumi. Jangan cuma di dalam negeri, keluar negeri sana. Jadi inilah yang harusnya kita bangga, bahwa banyak sekali diaspora Indonesia juga yang punya potensi, punya prestasi, yang ini harus dijadikan atau harus dijaga agar ini benar-benar bisa
membawa harum nama Indonesia di mata internasional, bahwa banyak sekali warga negara Indonesia yang bukan cuma jadi sampah masyarakat, tapi juga bisa bermanfaat untuk kebaikan negara di mana diaspora Indonesia itu tinggal. Jadi artinya harus fokus menginventarisir, melihat siapa-siapa aja bangsa kita, warga negara kita yang ada di luar negeri, untuk kita perhatikan apakah ini perlu perhatian yang lebih khusus lagi, yang mana yang harus artinya diberikan bantuan hukum, yang mana harus ditempatkan di tempat yang semestinya. Jadi jangan sampai diaspora jadi gembel di negara orang lain, jangan sampai seperti itu. Jadi tunawisma di negara lain, jangan sampai seperti itu. Jadi artinya negara harus benar-benar siap melindungi warga negaranya di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu yang saya ingin kerjasama, tentunya yang saya lakukan dengan apa yang saya bisa ya, bermitra dengan lembaga-lembaga yang memang punya kewenangan untuk melakukan itu di luar negeri. Isu nasional saat ini saat ini adalah yaitu tadi khawatir terpecahnya bangsa ini. Lagi-lagi kekhawatiran kami adalah setiap pemilu terjadi perpecahan, setiap pemilihan terjadi perpecahan. Nah ini karena berbeda pendapat kita, padahal tumbuh dari negara yang berbeda, tumbuh dari adat istiadat yang berbeda, kita tumbuh dari geografis yang berbeda, ya. Ada yang pegunungan, ada yang laut, ada yang panas, ada yang dingin, gitu kan. Dan kita sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang cukup lama. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan terpecahnya Indonesia agar mudah dikuasai oleh asing. Nah ini tadi lagi, mungkin ya teman-teman diaspora lebih tahu lah. Mungkin karena di luar negeri sana kita dapat informasi apa, kita bisa berikan masukan ke dalam, kemudian yang di dalam juga bisa berikan masukan yang keluar. Artinya tahu bagaimana nih hidup bernegara, bagaimana cara hidup yang benar, cara hidup yang lebih baik, bukan benar ya, yang lebih baik di negara-negara yang memang sudah maju, untuk kita terapkan di negara-negara yang sedang berkembang, negara berkembang yang ingin menuju ke negara yang maju. Nah, memang untuk proses menjadi negara maju itu memang berat. Pasti ada negara yang tidak suka. Nah, itu makanya ini yang menjadi isu nasional yang saya amati, yang saya rasakan adalah perpecahan bangsa ini. Pelan-pelan, karena banyak sekali negara asing yang ingin menguasai sumber daya alam kita. Melalui perpecahan, dia akan sangat mudah menguasai bangsa kita. Ya, politik divide et impera masih berlaku sampai sekarang. Jadi artinya, yuk untuk seluruh masyarakat Indonesia, dalam negeri maupun luar negeri, bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai terpecah belah dengan momen pilkada, pilpres, dan momen pemilu ini. Itu yang menjadi fokus saya untuk isu saat ini. Gitu. Untuk seluruh diaspora Indonesia, dimanapun kalian berada, di negara manapun kalian tinggal, semoga nyaman, semoga betah, semoga kalian baik-baik saja, dan jadilah warga negara Indonesia yang dibanggakan, dan jadilah warga negara Indonesia yang bermanfaat untuk diri sendiri, dan juga untuk orang lain, dan juga untuk lingkungan di mana kalian tinggal, karena kalian membawa nama bangsa Indonesia. Jangan sampai kekurangan kita, atau kehilafan kita, kesalahan kita, atau perilaku buruk kita bisa mengeneralisir semua orang untuk menilai bahwa warga negara Indonesia adalah warga negara yang tidak baik. Jangan sampai seperti itu. Tunjukkan kebaikan kalian, tunjukkan kehebatan kita sebagai warga negara Indonesia yang suka gemar menolong, gotong royong, ramah, yang pasti senang masyarakat internasional senang bergaul dengan masyarakat Indonesia. Itu yang paling penting, supaya masyarakat Indonesia lebih dikenal lagi bahwa Indonesia adalah negara yang cukup nyaman, cukup baik untuk kita jalin hubungan dengan negara-negara yang lain. Seperti itu. Jadi untuk kalian semua di sana, semoga kalian baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan jangan lupa 14 Februari berkenan melangkahkan kaki ke TPS Ridho dengan memberikan dukungan kepada saya
Harapdu dari Partai Gerindra nomor urut 3. Insya Allah kita bekerja sama, insya Allah kita bisa bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang kalian mau, yang kita bisa, dan kita mampu untuk kebaikan bangsa ini. Jangan lupa sekali lagi mohon dukungannya, mohon keriduannya untuk memilih saya di tanggal 14 Februari 2024. Datang ke TPS, coblos Gerindra nomor urut 3 Harapdu. Terima kasih.